Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Lentera Inspiratif. Perkenalkan, nama saya Syihab Afghani Yakarya dari kampus Universitas Islam Majapahit, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya kedatangan narasumber saya. Ini, perkenalkan dulu Mas. Ya, pemirsa tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Rendra Pratama, bisa dipanggil Bagas. Kebetulan kali ini saya bersama dengan saudara Syihab Afghani akan membahas beberapa hal. Mungkin sebelum itu perkenalan saya cukupkan dan saya kembalikan kepada moderator untuk mengenai pembahasan dari podcast kali ini. Terima kasih. Siap. Sebelumnya saya boleh tanya biodata terlebih dahulu. Terus kamu itu dari prodi apa Mas? Saya dari prodi akuntansi. Ya. Semester? Alhamdulillah semester akhir Oh, seharusnya. alhamdulillah sudah mau lulus ini ya. Seharusnya. Semoga secepatnya Mas. Amin. Amin. Aktif di organisasi mana Mas? Kalau boleh tahu ini. Waduh. Dalam lingkup internal, eksternal juga boleh. Sebelumnya perkenalan dulu ya guys, biar lebih enak nantinya kalau boleh. Oke, berbicara mengenai organisasi, latar belakang organisasi saya, kalau dipertanyakan dalam lingkup universitas mungkin beberapa yang hanya saya ikuti. Yang pertama mungkin saya berasal dari lingkup BEM Fakultas Ekonomi, Galeri Investasi, Bursa Efek Indonesia, Universitas Islam Majapahit. Itu yang melatar belakangi saya dalam organisasi dalam kampus hingga di Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas. Nah, kalau untuk organisasi di luar kampus atau bisa dibilang eksternal, kebetulan saya bagian dari kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau disingkat dengan PMII, yang mana PMII dari Rayon Dwi Pamandala dan juga dari Komisariat Majapahit. Oke siap, langsung saja kita mulai podcast kali ini dengan judul Peran Mahasiswa dalam Proses Pengembangan Kampus. Itu menurut Anda bagaimana Mas? Peran mahasiswa dalam proses pengembangan kampus itu menurut Anda gimana? Kalau menurut saya sebagai seorang mahasiswa ini adalah hal yang bentuk banyak memiliki predikat sih sebenarnya. Jadi tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa itu banyak. Berbicara tanggung jawab mahasiswa terhadap ruang lingkup universitas ataupun kampus yang kita kenal sangat banyak, dari pengembangan visi misi prodi, fakultas, universitas, dan juga mungkin pengembangan intelektualitas yang mana bisa didapatkan dalam ruang lingkup organisasi dalam kampus. Itu sebagai peran mahasiswa. Kalau kita berbicara mengenai peran mahasiswa secara global, peran mahasiswa ini sebagai agen perubahan atau agen of change. Yang kedua sebagai agen sosio kontrol, bagaimana seorang mahasiswa mampu menjadi fungsi controlling terhadap segala bentuk hal yang mana ada di sekitarnya. Salah satunya mungkin yang bisa dikenal adalah sosio kontrol terhadap kebijakan publik, kebijakan kampus, prodi, dan sebagainya. Mungkin itu. Terus promosi dalam pengembangan kampus itu seperti apa? Peran mahasiswa dalam mungkin pengembangan nama universitas. Iya, promosinya. Promosi. Nah, mungkin kalau
berbicara mengenai kata promosi adalah hal yang tabu. Kalau menurut saya kuncinya cuma sebatas bagaimana mahasiswa itu mampu berperan mengembangkan nama universitasnya di kancah luar. Artinya di kancah luar ini adalah ketika kita berkumpul dengan mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain, universitas yang mungkin negeri ataupun swasta yang jauh lebih berkembang dari kampus kita, adalah ya bagaimana kita masih meneguhkan bahwasanya Universitas Islam Majapahit ini adalah universitas yang mampu dan bisa bertarung dengan universitas-universitas lain. Itu berbicara segi promosi bagaimana kita mengenalkan nama universitas kita. Nah, dalam lingkup ruang kemasyarakatan, mungkin nanti kita sebagai mahasiswa itu juga berperan dalam hal ketika saat kuliah kerja nyata. KKN. Bukan hanya ketika kuliah kerja nyata sebenarnya, tapi ketika pada waktu kuliah kerja nyata itu adalah bentuk pendekatan kita secara langsung kepada masyarakat. Yang dikenal adalah bukan sebagaimana nama Anda sendiri, nama saya, tapi nama kampus. Nah, bagaimana kita menjaga nama baik kampus tersebut dan mempromosikan kepada ruang lingkup masyarakat, warga di sekitar itu bahwasanya mungkin anak Anda bisa berkuliah di sini dengan kapabilitas yang mana bisa diunggulkan. Paling itu dari segi promosi. Terus kalau menurut soal ini saya minta solusi ya bagi pendengar. Semisal kalau udah kuliah terus pulang ke rumah itu kan biasanya dipandang orang itu serba bisa kan ya mahasiswa itu. Semisal kalau belum bisa itu gimana cara mengatasi dan solusinya, Mas? Ini yang mana mungkin menjadi banyak perbincangan hangat ketika mahasiswa itu dirasa sebagai salah satu makhluk yang paling serba bisa, pintar, kecerdasan dan sebagainya. Itu mungkin kredibilitas yang dimiliki oleh seorang mahasiswa dan menjadi seorang mahasiswa. Namun pada dasarnya tidak semua mahasiswa itu mampu mengarahkan dirinya untuk ke sana. Ya, yang jadi bahan perbincangan mungkin yang sedikit kita bahas hari ini atau malam hari ini adalah ya dengan cara bagaimana kita meningkatkan soft skill dan hard skill kita sebagai seorang mahasiswa yang multi talenta. Artinya multi talenta sebagai apapun kita bisa. Nah, apalagi ketika nanti kita kembali kepada ruang lingkup masyarakat, kembali ke rumah, yang mana dengan bangga orang tua menyambut kelulusan atas gelar sarjana kita, tetangga, saudara dan sebagainya itu menganggap kita adalah ya mungkin bukan hanya cukup sampai sebatas SMA, tapi meningkatkan kapasitas kita itu bagian dari tanggung jawab dengan ketika sewaktu kita kuliah. Nah, kalau saran saya menjadi seorang mahasiswa itu banyak sekali tipologinya. Sebelum ke saran, tipologi mahasiswa itu salah satunya contoh ada yang kuliah kerja, yang mana ketika dia kuliah setelah itu dia kerja, Pulang kerja. ada yang kuliah pulang atau disebut dengan Buku ya. ada yang disebut juga kunang-kunang. Nah, kunang-kunang ini adalah kuliah, nangkring, nongkrong, kafe dan sebagainya. Ngopi. Banyak sekali tipologi dari mahasiswa sendiri. Nah, ketika kita ditanyai ataupun dihadapkan dengan suatu problematika dan kita diharuskan untuk serba bisa multi talenta, ya saran saya mungkin kita semua berhak untuk mendapatkan hak atas kecerdasan intelektualitas, kecerdasan emosional. Nah, ya bagaimana kita untuk bisa mencapai hal itu dengan mungkin mengikuti organisasi, bahkan mungkin banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang bisa diikuti. Yang menjadi problem adalah tingkat, saya nggak berbicara mengenai mahasiswa itu malas, tapi kecenderungan mengenai apa bisa dibilang prioritas mahasiswa itu hanya cukup sampai sebatas lu cuma kuliah, itu prioritasnya bukan untuk pengembangan soft skill dan hard skill atau bahkan kecerdasan intelektualnya.
Itu yang menjadi problem. Banyak kan. Iya. Atau itu bisa dipengaruhi dengan pergaulan atau pertemanan, circle, gimana Mas? Nah, itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi ketika berbicara saya. Ya mohon maaf saya sebut bahasanya kenapa saya tadi bilang saya itu insya Allah kan begitu. Insya Allah Lulus tahun apa? Tepat waktu. Iya, tepat waktu. Iya, iya. Yang menjadi problem ketika saya berbicara tidak yakin mengenai hal itu adalah lingkungan itu membentuk kita. Tapi jangan pernah menyalahkan lingkungan yang mana akhirnya kita terbentuk menjadi seseorang yang di luar di luar ekspektasi dari kita sendiri. Contoh hal mungkin ketika sampean mengikuti organisasi di dalam kampus, ada proses dinamika, problematika di dalam internal, jangan pernah menyalahkan lingkungan sampean mengenai nggak sesuai dengan ekspektasi ketika saya ingin masuk di sini. Itu yang menjadi problem. Nah, ketika saya berbicara lingkungan itu dapat membentuk kita, itu benar. Ketika sampean bergaul dengan seseorang yang mungkin hobinya diskusi, hobinya itu berdialog, hobinya itu membaca dan sebagainya, mungkin kecerdasan intelektual sampean juga akan bertambah tanpa sampean membaca. Hanya cukup dengan sampean bergaul itu pasti bisa. Mungkin bisa jadi dari teman sampean tadi yang suka bercerita mengenai buku apa yang telah dia baca satu hari ini, atau proses apa yang telah dia lalui dalam organisasi. Nah, hal itu mungkin ketika cukup bergaul pun kita akan terbentuk dari lingkungan yang seperti itu, daripada kita terbentuk dalam lingkungan yang dikatakan saat ini adalah lingkungan yang toksik gitu, yang mana hanya mempengaruhi kita dalam ruang lingkup hal-hal yang notabene-nya bersifat negatif. Jadi itu pentingnya memilih teman yang baik dan sefrekuensi lingkungan teman yang baik dan sebagainya. Tapi ya lebih banyak teman itu juga lebih baik ya Mas ya. Kalau menurut Anda gimana? Kalau menurut saya dengan lebih banyak teman itu apakah lebih baik? Ya mungkin persepsi saya taruh 50-50. Kenapa saya cuma 50? Ya memang itu semakin banyak teman ya mungkin semakin banyak rezeki bisa jadi. Tapi semakin banyak teman juga berpotensi semakin banyak masalah. Itu yang kenapa saya bilang 50-50. Yang mana misalkan kita bisa menjadi seseorang yang apatis, tidak mudah peduli, cenderung memikirkan diri sendiri, itu juga ada poin plus. Kita tidak mudah tersinggung, tidak takut menyinggung perasaan. Nah, tapi ketika kita memiliki pergaulan yang mana pergaulan itu banyak, teman kita banyak, ya akhirnya kita masalah juga akan semakin banyak, relasi juga semakin banyak, rezeki juga bisa semakin banyak. Berbicara mengenai hal itu, berarti imbang ya Mas? Menurut saya imbang. Terus bagaimana itu? Ini kan sampai ini dari organisasi ikut organisasi kan ya. Terus gimana nih proses-prosesnya itu seru apa enggak biar bisa jadi contoh buat teman-teman? Berhubung temanya kita kali ini adalah membahas mengenai peran mahasiswa terhadap kemajuan dan keberlangsungan kampus, saya bilang bahwasanya mahasiswa itu wajib mengikuti organisasi. Itu organisasi yang ada dua-duanya, internal dan eksternal, kalau bisa itu. Iya. Kalau menurut saya, organisasi internal itu dapat menjadi jembatan bagaimana kita mengembangkan nama universitas secara intelektual. Nah, tapi kalau untuk kaderisasi ataupun organisasi eksternal, itu akan membantu dan membawa kita bagaimana berpikir kritis, bahkan berbicara mengenai apa yang tidak didapatkan dalam ruang lingkup organisasi internal itu pasti didapatkan dalam organisasi eksternal. Dan ketika sampai di luar, ketika sampai mengikuti proses kaderisasi eksternal, sampai akan ditanya dari kampus mana, oleh kampus-kampus di luar sana. Jadi secara perkembangan mungkin
organisasi eksternal dan internal itu seharusnya bisa bersinergi ya. Justru organisasi eksternal itu mampu mencetak kader-kadernya dan mendoktrin kader-kadernya bahwasanya kamu harus bisa memajukan organisasi internal kamu di dalam kampus, bukan berbicara bagaimana mengenalkan nama organisasi eksternal kamu, tapi mengimplementasikan apa yang kamu dapatkan dalam organisasi eksternal kepada organisasi internal di dalam kampus. Ketika kamu mampu mengembangkan dan mengimplementasikan atau mengaktualisasikan apa yang kamu dapatkan dalam organisasi eksternal kepada organisasi internal sebagai mestinya, maka organisasi internal itu juga akan bisa berkembang. Nah, sejauh harapan pasti bagaimana kita bisa mengembangkan nama universitas, bagaimana kita mampu berkontribusi terhadap universitas. Salah satunya peningkatan akreditasi kampus, peran mahasiswa dalam berkegiatan itu pasti menjadi tolak ukur. Akreditasi prodi, akreditasi instansi itu menjadi tolak ukur salah satu peran mahasiswa. Nah, menjadi seseorang mahasiswa yang tidak apatis atau tidak peduli terhadap organisasi internal, terhadap nama baik kampus dan sebagainya, itu menurut saya adalah mahasiswa yang mungkin belum bisa menyadari di mana sampai sekarang atau di mana kita sekarang berpijak dan menuntut ilmu, di kampus mana. Nah, apa yang dapat kita sumbangsikan? Jadi jangan hanya cukup berharap apa yang akan sampai dapatkan dalam kampus, tapi apa yang dapat sampai sumbangsikan dan korbankan untuk nama baik kampus, untuk mengembangkan kampus. Itu peran mahasiswa. Keren. Apalagi yang mau dibahas? Sudah sih. Oke, sudah cukup itu saja pada podcast kali ini di Lentera Inspiratif. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Bila mana ada kata atau dari narasumber saya yang salah atau kurang berkenan di hati pemirsa, Kayak mempunyai kesan. mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.